Alhamdulillah Mas, setelah ada paparan dan visi misi dari Bapak Sugeng. Atasi kemiskinan di Grobogan, Paslon 02 fokus garap UMKM. Visi misinya itu hampir sesuai dengan Grobogan, BP News TV Channel. dengan pemerintah. Jadi pemerintah bisa memberikan terobosan-terobosan untuk kita UMKM karena selama ini kita mungkin pendampingannya kurang. Jadi harapan kami ke depan untuk Bapak Batur ini bisa mengcover untuk kita bisa jaya, makmur, sukses, bisa menjadi ikon yang terbaik lah buat Grobogan ini. Selama ini keluhannya apa sih Bu yang dirasakan dari pelaku UMKM? Jadwal kampanye Paslon 02 Bambang Pujiyanto, Catur Sugeng Susanto cukup padat. Masyarakat antusias mengundangnya untuk menjelaskan visi misi yang diusung oleh Bambang Catur secara langsung. Hal ini semakin menguatkan Bambang Catur untuk all out membawa misi perubahan dan membenahi Grobogan agar lebih baik. Utamanya adalah menargetkan untuk menurunkan angka kemiskinan di Grobogan yang saat ini masih bertengger di angka 11. Salah satu wujud komitmen Bambang Catur untuk mengatasi persoalan ekonomi ini, Bambang Catur akan menguatkan ekonomi mikro yang bersentuhan dengan masyarakat secara langsung. Grebek pasar adalah cara pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk mengungkap permasalahan yang ada. Selain grebek pasar, tim kampanye 02 juga menyelenggarakan dialog interaktif dengan para pelaku usaha mikro dan asosiasi UMKM se-Grobogan. Bismillahirrahmanirrahim. Bambang Catur lebih baik. Bambang Catur. Alhamdulillah, dipersilakan untuk kembali. Ini untuk menyelaraskan visi misi Bambang Catur yang juga konsen terhadap ekonomi mikro dan entrepreneurship bagi para pemuda. Bertempat di Purwodadi, Senin tanggal 21 Oktober tahun 2024, Catur Sugeng Susanto memenuhi undangan dari Asosiasi UMKM Grobogan untuk melakukan dialog interaktif. Menurut panitia acara, Bambang Catur jauh memiliki visi yang lebih kuat untuk mengangkat isu entrepreneurship dan ekonomi mikro. Tercatat ada program kreasi muda, Prima Muda, Permata dan Berlian Grobogan. Ini adalah program ekonomi kerakyatan yang menyasar ekonomi mikro dan ekonomi kreatif. Tak jauh beda juga diungkapkan oleh Abdul Hanif. Abdul Hanif sendiri adalah pengusaha muda asal Grobogan yang aktif di komunitas pengusaha nasional. Menurutnya program yang relevan dengan kondisi Grobogan untuk memajukan ekonomi rakyat adalah adanya integrasi agraria berbasis teknologi serta ekonomi kreatif. Untuk lebih jelasnya mari kita simak bersama penuturan Catur Sugeng Susanto dan Ketua Komunitas UMKM Grobogan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang urung jawab ya kita ini. Apakah mungkin nengoki wae ya Pak Wakil apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan tim pemenangan Bambang Catur tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang saya hormati Ketua Asosiasi UMKM se-Kabupaten Grobogan atau Ketua Asosiasi UMKM Kabupaten Grobogan beserta seluruh jajaran, ibu-ibu, para pelaku UMKM, bapak-bapak yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, tidak lupa anggota
DPRD Kabupaten Grobogan, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ibu Mansata, monggo Bu berdiri. Ini Ketua Komisi D. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya bisa kita berada di sini bertemu dalam suasana kampanye dialogis pasangan Bambang Catur nomor urut 2 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, rekan-rekan media yang berbahagia, sore hari ini kita Bu di sini kampanye, di sini kampanye dialogis ya, terkait dengan apa yang dimintakan tentang bagaimana UMKM Grobogan ke depan. Bercerita tentang UMKM tentu ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama tentang daya saing, yang kedua permodalan, yang ketiga pemasaran. Terkait daya saing ini apa solusinya? Ini tiga-tiganya ini adalah permasalahan. Solusinya apa? Nah, ini yang harus sama-sama kita cari, dan tentunya apa yang menjadi permasalahan bagian atau elemen dari masyarakat Grobogan itu, pemerintah daerah harus bisa hadir di sana memberikan solusi agar mereka tidak bermasalah. Kan kira-kira begitu gitu. Terkait daya saing, berarti kita harus meningkatkan kapasitas kita. Kapasitas bagaimana UMKM ini bisa booming ya. Kapasitas itu termasuk bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan media sosial ya, media sosial untuk pemasaran. Kapasitasnya seperti itu. Terus terkait permodalan bagaimana? Terkait permodalan tentu bagaimana mendapatkan modal. Di sini juga pemerintah daerah harus memberikan solusi turut andil. Nah, kira-kira ini butuh modal sing kepiye, kira-kira seperti itu, sing kepiye. Nah, nanti tentu ini juga bisa diobrolin, didiskusikan dengan pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Grobogan ini. Terus bagaimana agar UMKM itu dikenal menyeluruh. Jadi paling tidak ini terkait dengan pemasaran juga, UMKM harus dilibatkan di dalam promosi-promosi daerah. Umpamanya gandeng UMKM, kita membuat expo, ya kan, expo Grobogan internasional atau expo internasional di Grobogan. Biar apa? Biar duit itu beredar di Grobogan. Nah, ini. Jadi upaya-upaya ini harus dilakukan, disinkronkan antara pelaku usaha UMKM tadi dengan pemerintah daerah. Nah, ini Bu. Mungkin selama ini di sini terjadi miskomunikasi ataupun tidak ada kompromi bagaimana UMKM ini bisa eksis ke depannya di sini. Nah, ini ya nanti yang akan kita diskusikan ya. Nanti silakan ibu-ibu menyampaikan pendapat sehingga kami nanti akan memberikan pandangan-pandangan atau mungkin solusi-solusi untuk UMKM di Grobogan ini. Jadi terkait UMKM itu memang kelihatannya mudah Bu. UMKM di mana-mana UMKM, betul kan? Nah,
UMKM padahal wis kembang kembis iki piye niku masarane piye, modale piye ya kan. Apa usaha iki akhir 2 bulan wis tutup meneh ya kan, daya beli masyarakat kurang. Nah, ini juga tidak terlepas dari daya beli masyarakat, ibu-ibu sekalian. Daya beli masyarakat itu ya meningkat itu kalau masyarakatnya duit. Kira mboten? Lah, masyarakatnya duit. PNS ya yang sekian ribu itu sejahtera. Gitu. Ini PNS itu ASN sejahtera, daya belinya juga tinggi. Lagi ya men PNS atau ASN itu sejahtera, ya paling tidak di samping gaji pokoknya itu diperhatikan tunjangannya, tunjangan perbaikan penghasilan. Kira betul. Nanti kalau bahan-bahan pokok itu naik, kalau tidak ada tunjangan perbaikan penghasilan, iso ngimbangi sudah diterima tadi. Kira betul. Semangat ini ya perkara-perkara masalah saya tidak mudah. Jadi itu terkait itu daya beli masyarakat. Nah, di samping ASN, masyarakat Grobogan itu rata-rata mayoritasnya juga apa? Petani deh, petani dan pedagang deh. Petani berarti pertanyaannya kedah saya, gitu. Kudu panennya kudu apik, ngedole kudu payu, gitu betul. Nah, pertanyaannya apa ini? Pemerintah memperdulikan, pemerintah daerah. Salah satu kebutuhannya apa? Rabul gitu, dengan pupuk. Nah, pupuk nah, terus bagaimana pemerintah daerah ini terlibat secara langsung dalam rangka pengawasan pendistribusian pupuk? Betul nggih? Distribusi pupuk ini diawasi, dibenerke. Nek barangnya oke, kuotanya yang dibutuhkan petani ini pun cukup. Ya wis, kudu sampai ke petani. Kono pula pupuk ongel ngaten mamane kan. Ya ora pupuk ono kok ongel. Ya mboten. Bisa kuotanya itu diberikan oleh pemerintah pusat itu lebih atau bahkan pas sesuai dengan permintaan kebutuhan dari daerah itu. Nah, tinggal pengawasan ini tenanan apa mboten kan ngoten. Nah, memang kudu tekan petani ya lek ngawasi kudu tenanan. Karena itu sangat dibutuhkan dan ditunggu-tunggu. Ibarat kita itu makan, gitu. Mesti disediakan makannya cukup. Anak-anak kita itu lebih. Kon makan kan ongel. Nek diawasi kaya mangan kudu mangan. Ngoten to? Kan tergantung sing ngawasi to. Belum orane mangan anak Allah. Gini mboten? Semacam ini. Bagaimana ke depan tentu pemerintahan Bambang Catur kalau mendapatkan mandat dari rakyat Grobogan ke depan ini, salah satunya adalah memperhatikan, menertibkan pendistribusian pupuk tersebut. Okay? Sehingga sampai ke para petani yang membutuhkan. Ini kalau kita cerita pupuk. Nah, ketika kebutuhan petani seperti bibit, pupuk, irigasi yang terpelihara, memadai, terus pasca panen, penjualan hasil panen itu masih diperhatikan dan diawasi oleh pemerintah, insya Allah petani akan menjadi petani ketika petani makmur, petani kudu duit gitu. UMKM wow, produk-produk jenengan akan laku gitu. Nah, di samping itu pemerintah daerah juga harus ikut andil. Yo melu nukoni, melu promosikan, gitu betul. Salah satunya melalui expo kemarin, ngoten toh? Iya.
Apa? Jadi harus seperti itu, ya. Jadi apa yang menjadi permasalahan di tengah masyarakat itu terkait perekonomian itu harus diselesaikan, harus ada jalan keluarnya. Dulu saya di Kampar itu juga dekat dengan UMKM, ya. Di sana ada komoditas usaha ikan patin yang dibuat abon ataupun dibuat salai. Ngertos salai? Abon ngertos. Itu dari ikan patin. Pada saat pandemi, omsetnya tinggi. Pandemi itu kan rata-rata ambruk, usaha-usaha kecil. Kenapa tentu? Pandemi COVID kemarin, ingat, daya beli masyarakat anjlok, usaha susah, kumpul-kumpul buatan itu, kenapa buatan? Nah, omsetnya meningkat. Kenapa? Karena ada perhatian dari pemerintah daerah. Ngoten. Nah, Bambang Catur juga memiliki program. Salah satunya Jarum Kuat, penguatan jaringan UMKM. Singkatannya Jarum Kuat. Jarum itu selincing, itu kuat. Lucu betul kira-kira. Nah, penguatan jaringan UMKM itu nanti akan terus dilakukan, ya kan, dari pemerintahan daerah sampai UMKM yang muncul di desa-desa. Nih ibu-ibu kepengen ngerti gitu. Kalau tadi malam itu bukan pamen saya, tadi malam itu silaturahim di daerah kalau waktu kan 8 di 8 itu ternyata tiap hari Sabtu dan Minggu itu berjejer usaha-usaha, jual ini jual itu. Nah, ke depan teman-teman yang di sana ini mau mengagendakan kami Bambang Catur untuk bisa hadir di sana. Mana tahu diharapkan bisa membuat terobosan-terobosan untuk teman-teman yang ada di sana. Jadi inilah yang dikatakan jejaring itu, penguatan jaringan UMKM ini. Ini harus, memang kita harus memiliki konsep. Kita ini harus punya gagasan inovatif sehingga kita bisa membuat terobosan. Nek mau monoton ngene-ngene wae, urusan dhewe, golek modal ya urusanmu kok. Dodol ya urusanmu kok. Masake ya urusanmu. Kira-kira pripun niku? Bertahan pirang sasi. Ambruk boten kira-kira. Ayo, Pak. Kecil dan menengah. Jenenge usaha kecil itu. Usaha kecil itu harus diukur, harus disembuyung, harus diperhatikan. Gimana boten? Ben bisa bertahan atau bahkan bisa tambah besar. Boten. Insya Allah nanti ke depan kalau Bambang Catur mendapatkan amanat rakyat Gerobokan menjadi pemimpin atau kepala daerah, bupati, wakil bupati di Gerobokan ini, insya Allah program-program yang sudah ditawarkan, program-program yang masuk dalam bagian visi misi ini akan dilaksanakan dengan baik. Amin. Nah, kalau jenengan ini bagian daripada masyarakat Gerobokan, gitu, kan tadi mandat ya, mandat rakyat Gerobokan. Jenengan bagian daripada rakyat Gerobokan, jenengan harus memberikan mandat ya. Dengan cara apa? Dengan cara memilih, ngomong bahwa program Bambang Catur itu akan ada penguatan jaringan UMKM sampai ke kita.
Saya sudah mendengarkan langsung tadi apa yang disampaikan oleh pasangan Bambang Catur pada saat kampanye. Nonton nggih? Sakit nggih? Sakit nggih? Semangat. Semangat piye usahanya cetok ya Pak. Punya juga usaha bisa bro. Penguatan jaringan UMKM ini nanti dapat juga Ibu obrolin, Ibu sampaikan aspirasi kepada anggota DPRD, bisa melalui Ibu Masa, Komisi D. Ngoten. Jadi kabeh dijak omong, ngoten nggih. Nah kira-kira tak sawang sih kita usaha ini wis sampai kabeh nggih. Terus gede-gede kabeh kan? Ya berarti wis rampung dong. Wis ora butuh pemasaran, butuh modal kan mboten kan wis gede-gede kan? Berarti kan wis rampung ta Mas Tony ora butuh apa-apa. Sangat-sangat butuh agar bisa bertahan bahkan berkembang. Ini adalah bagian daripada kewajiban. Kewajiban pemerintah nanti ke depan itu tidak hanya memperhatikan tapi memperdulikan bagaimana UMKM di Grobogan itu makin eksis dan bahkan bisa menembus nasional maupun internasional. Karena Grobogan ini luar biasa, banyak kreativitas, produk-produk unggulannya ya ada. Karena unggulan program-program Pak Bambang Catur ini juga ada juga program yang berkaitan dengan bagaimana di pesantren-pesantren itu juga ada program unggulan yang harus terus dikembangkan. Jadi perhatiannya, kepeduliannya sampai ke sana Bapak Ibu Jadi sampun gamblang terkait UMKM dan nanti bagaimana masukan-masukan ibu-ibu kepada kami sehingga nanti kita bisa jadikan program ke depan, bahkan bisa kita turunkan menjadi kegiatan yang harus dilaksanakan. Nah ibu-ibu sudah mengenal saya baru loh, saya sudah berjalan 3 bulan kok baru mengenal. Fotonya yang mana? Itu fotonya berdua saya. Jadi saya itu calon wakil Bupati Grobogan mendampingi Pak Bambang Pujianto. Saya dilahirkan di Desa Ketro, Kecamatan Karangrayung. Cuma saya waktu itu dari 95 merantau ke Provinsi Riau, Kabupaten Kampar. Ya namanya juga anak muda harus merantau kan kan. Sunnah Rasul itu kan salah satunya kan bagaimana kalau ingin merubah nasib ya hijrah, kan? Ya, alhamdulillah di sana mendapat amanah dari rakyat sana. Kabupaten Kampar pernah menjadi anggota DPRD 2 periode, pernah jadi wakil bupati, dan kemarin malah jadi bupati. Sudah selesai, pulang kampung, harusnya kita lanjutkan di sana, tapi karena sini juga membutuhkan, Grobogan juga menunggu dan membutuhkan. Mungkin berdasarkan pengalaman saya nanti kita bisa melakukan percepatan pembangunan di Kabupaten Grobogan, ya kan? Ojo khawatir, carane kerja pun tahu, pun ngerti karena wis tahu jadi bupati barang cuma ketemu UMKM ya malah sana itu sering kok sana itu sering memecahkan rekor muri ya kalau di tempatku itu gawe makanan kecil-kecil itu makanan kecil-kecil itu namanya pelita daun. Pelita daun itu makannya dicucruk, jadi dia kecil. Tapi soko beras truk itu memecahkan rekor muri. Karena itu enggak, karena kayak 70.000
sepanjang jalan itu. Tuh. Jadi orang yang membuat kue apa itu di sana antusias gitu. Kenapa? Karena pemerintah daerah turun langsung gitu. Tidak boleh ada yang dibiarin gitu, tidak boleh, harus diopeni. Karena ini juga gini ya Bu, ini multiplier efeknya banyak. Nek ya bahasa Kenya, saya itu sudah 30 tahun di tanah Melayu, jadi nek kira-kira bahasanya kurang halus ya ngapunten nggih. Nah ini baru 4 bulan di sini nih keliling sama Wasroni. Jadi nek kira-kira itu sing didol produk-produk yang dijual itu laris. Ini juga bagian daripada ketahanan keluarga. Gitu betul? Ketahanan keluarga, ketahanan penduduk kita. Ini selaras, Bu. Nek wong ki usaha itu yo menjalankan apa? Kebiasaan apa? Nek wong Islam apa? Gitu. Kan usaha berdagang loh, berdagang itu usaha itu. Ngapusin apa? Oh, okay. Berdagang ya jangan ngapusin urusan berdagang, yang ngapusin mesti ambiar, kan? Karena mau ngapus itu ya tetap endingnya ujung-ujungnya itu buatan saya, okay? Tetap ambiar, terus pinter-pinter oleh ngapusi. Dagang itu kadang pinter Bu. Kesertinya lekolahan ini 10 rupiah, gitu? Dan betul-betul ada ke modal wae lekolahan 15 budi. Pulau diomong 15 wis untuk 5. Bukan kebanyakan. Saya Bu, nggak pinter dagang. Saya dari merantau itu saya kerja di perkebunan Sinarmas. Ya di perkebunan sawit terbesar Sinarmas. Habis itu saya jadi anggota DPR, berarti kan nggak sama dagang. Terus jadi wakil bupati ya resot dagang. Terus bupati dagang ya kita api waktunya ramah. Aku tahu terlibat dodolan udah seneng. Nah, aku makanya belajar ini di sini. Mana tahu ketemu asosiasi UMKM Gerobokan itu sambil dodol apa cabai ya, atau dodol bakwan sing model nanti pangan itu langsung dibrigah kan, orang malah turu ngantuk dengan model bakwan sing piye ngoten lho. Nah itu ya. Timbul. Ibu dari mana? Lambu kon timbul. Oh ibu sate timbul. Online. Oh iya. Ibu dari Lambu di sana mana? Bedangan. Di sana kan anggota DPRD kan ada Lambu kemarin itu kan? Sudah pernah beli tiwul ibu belum? Aduh. Siapa punya? Nah, Lambu ini bedangan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ada yang produk unggulan yang ditawarkan atau dijual, kita paling orang yang di sekitar situ itu ada pejabat daerah, itu kudu nyicipi, kudu ngerti. Maksudnya nyicipi, kudu ngerti, terus ngoduku, terus ditekoki. Dodol ini pripun Bu? Pemasarannya pripun Bu? Umpamanya kayak Bu Mansata, kayak Bu Mansata ini anggota DPR, pejabat daerah, Ngaringan, gitu. Ngaringan itu ada produk unggulan apa? Ngaringan itu betul? Betul apa karena Bu Mansata? Jadi Ngaringan apa kerajinan? Nah, kerajinan apa betul apa?
Gedung, pangsit. Lah, ini juga selalu beli, bukan kata di sana. Gedung diborong, pangsitnya juga diborong, gitu. Nah itu kepedulian itu, sehingga bisa menyokong, gitu loh. Kecuali kalau saya berjalan-jalan ke sana, mesti tak borong. Gitu. Contoh kemarin saya jalan-jalan di Wirosari, ya. Tak tekoki ana wong 120. Sing mangan cepet iki apa ning kene? Mie ayam, Pak. Ya wis saiki tak traktir mie ayam kabeh. Ning ndi arep SPBU, Pak? Mie ayam. Lho iya apa ya? Nah, kita makan 120 porsi mangkok. Entek mboten kira-kira mie ayame. Entek langsung gitu loh. Entek. Apa yang disampaikan? Matur nuwun Pak Catur, kalau nanti akan buku nomor 2 bayangin lah sebenarnya kalau belum makan mie ayam aduh baik ya kan. Harus kayak gitu. Sedang buatan jenengan di pemimpin nonton itu rasanya gula olio kono coba Taufik lah. Terus aku melakukan nek sore ini kan ada juga orang jualan lontong ya, lontong sayur, ya lontong sayur, tempenya digoreng. Lu ini usaha lo walaupun cilik lo, ya caranya dipasarke sehingga nah, skemanya seperti apa kita pelajari dulu ya. Nah, seperti jenengan kasih kepercayaan ke Pak Bambang Catur ya. Kasih kepercayaan, kasih mandat, kasih amanah. Muga-muga apa yang menjadi pemikiran ibu-ibu pelaku UMKM ini nanti dapat semua teratasi dengan baik, sehingga ibu-ibu akan semangat berusaha ngoten nggih. Sebenarnya sekolah ke anak-anak putune ngoten no. Sojo jadi dokter, guru-guru dodolan ban sampah ngoten no. Iso ngono. Yo syukur banget dodolan sele apa pisan kan. Tiap tahun umroh kan ngoten. Umroh nang Pak Muklisin apa sapa kae. Nggih. Mun Bu, yes, matur nuwun, nggih, matur nuwun. Jika ada hal yang kurang berkenan, ini tadi itu, ngobrol-ngobrol, nggih, nanti dialog agar paham, nggih. Omong kosong, ada orang ngomong kosong, nanti orang dikira omong kosong yang nggak bermakna, tapi ini omong kosongnya beda Bu, gitu. Bukan ngomongannya itu ngosong ke pikiran, ya kan? Gitu. Ngomongnya nganggo hati, omong kosong itu ngosong ke pikiran, ngomongnya nganggo hati, gitu. Biasanya nih ngomongnya nganggo hati itu kayak benerin, nonton gitu. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Hari ini adalah kampanye Bambang Catur, jadi kita semua untuk makin semangat kita jel-jel ya, berdiri terus maaf nak wis matang ya, urung ya rasa lemak lapak bawah ya. Bagus. Oh jel-jele apa Ustaz Sarno jel-jele banyak versi begini. Kita tetap Bambang Catur lebih baik ya. UMKM Bambang Catur oke, Bambang Catur jenengan lebih baik kita lebih baik Bambang Catur. UMKM Grobogan jenengan Bambang Catur oke, pilih Bambang Catur ya wes yo. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya yang dulu karena salam perjuangan. Jajal. Bambang Catur lebih baik. UMKM Grobogan. Plok tangan, plok.
Beri aplaus yang sangat meriah. Oke, saya persilakan Ketua Asosiasi UMKM Kabupaten Grobogan, Ibu Suyatmi. Saya persilakan. Terima kasih Bapak atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak calon Bupati Kabupaten Grobogan dan Bapak calon Wakil Bupati Kabupaten Grobogan, Bapak Bambang Pujianto dan Bapak Haji Catur Sugeng Susanto. Karena titanya banyak ini, lupa nih Pak. Dan yang saya hormati kepada tim ses dari Bapak Batur semuanya, yang saya hormati juga kepada Bapak Ibu Naneng selaku dapur Mentari ya, dan seluruh teman-teman Asosiasi UMKM Kabupaten Grobogan. Perkenalkan, nama saya Ibu Suyatmi Pak. Saya kebetulan dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi Ketua Asosiasi UMKM Kabupaten Grobogan. Sebenarnya ini memang berat Pak, akan tetapi demi UMKM di Kabupaten Grobogan ini bisa maju, naik kelas, insya Allah walaupun seberat apapun saya akan syukuri Pak. Saya sudah mendengar dari Bapak Wakil Bupati mengenai paparan tentang misi-misi, dan alhamdulillah menurut saya itu klop dengan hati saya Pak, karena memang banyak yang nyantol dengan saya misi-misinya gitu. Iya, yang mau saya tanyakan ternyata ada di Pak Wakil semua, dijawab semua, dan ya saya izin untuk tadi misi-misinya saya catat semua Pak. Jadi nanti ke depan kalau alhamdulillah Bapak sudah terpilih, saya akan menagih janji Bapak. Gini Pak, kami dari asosiasi ini terdiri dari berbagai pelaku usaha, ada makanan olahan, ada handicraft, ada fashion, mebel, gorden, spray, dan lain-lain. Termasuk bank sampah tadi, kita juga ada pelaku usaha itu Pak. Harapan kami ke depan, nanti pemangku kebijakan di Kabupaten Grobogan ini bisa membawa kami sinergi ataupun mempunyai terobosan-terobosan yang seperti Bapak sudah lakukan ke daerah lain, karena kami sangat ingin untuk bisa mendapatkan terobosan-terobosan itu, karena asosiasi UMKM Kabupaten Grobogan ini mungkin selama ini memang diadakan dasar atau apa gitu, akan tetapi kita itu belum bisa untuk digandeng dengan sungguh-sungguh Pak. Nanti harapan depan kita itu setiap ada event dari kabupaten ini bisa menggandeng kita, atau apa ya, misalkan pengadaan barang yang ada di Kabupaten Grobogan ini bisa didahulukan, jadi tidak mengambil yang lain daerah dulu. Gitu Pak, karena rezeki itu kan datangnya dari Kabupaten Grobogan, jadi sebisa mungkin kebijakan di kabupaten ini bisa mengayomi ataupun memberdayakan UMKM kita. Dengan begitu nanti UMKM itu menjadi makmur, dan harapan Bambang Catur itu akan terwujud dengan kita juga bersinergi loh Pak. Azan ini dulu Pak. Enggak. Terus gini Pak, kami kemarin itu dapat tawaran dari makan gratis itu Pak. Ternyata sampai sekarang kita itu belum bisa menggandeng UMKM.
harapan kami itu nanti kalau bisa makan gratis itu kita bisa diikut digandeng katakanlah satu produk aja. Nanti kita asosiasi itu kan di setiap kecamatan itu ada, jadi bisa memberdayakan UMKM setempat, Pak. Harapan kami itu bisa terwujud dan bisa mencetakkan UMKM setempat. Dan untuk ini Pak, untuk kuliner, jajan kuliner di seluruh Grobogan ini, misalkan kita ada satu pojok UMKM instalasi atau apa Pak ya, satu pojok itu khusus dari UMKM Kabupaten Grobogan, bisa mempromosikan di setiap sudut dari Grobogan ini. Kami sangat berterima kasih, Pak. Bambang Catur lebih baik Bambang Catur. Grobogan tinggi nomor 2. Amin. Oke. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Suryatni, Ibu Ketua Asosiasi UMKM Grobogan. Jadi di Grobogan itu ada 59.000 UMKM. Sidik menapa kata? Sidik menapa kata? Iku 59.000 niku karepe nggih eksis dhewe. Nggih ta? Nah, itu tidak apa-apa. Berarti ini kan sebuah pemberdayaan masyarakat yang sukses. Kedepan ini kita bisa bergantung gitu, karena di susunan kabinet nasional Pak Prabowo Gibran itu ada kementerian yang berdiri sendiri namanya Menteri UMKM. Menterinya Pak Maman Abdurrahman, Kang Maman. Beda. Nah, artinya apa? Bahwa urusan UMKM ini ya serius, karena memiliki beberapa sebab akibatnya, multiplier efek ini. Ini UMKM itu kok ono kementerian itu berarti serius, gitu. Nah, kalau serius ini ibu-ibu pelaku UMKM ini diuntungkan karena ada kementerian sendiri yang memang membidangi itu, gitu UMKM. Nah, ini tentu harus sinergi dari pemerintahan daerah itu dengan pemerintahan pusat. Jadi orang khawatir ke depan ini terkait UMKM malah. Ya, terkait UMKM ke depan ini malah orang khawatir. Kemarin nggak ada, ini malah ada kok, khusus kok, ya Mas Tari. Ini malah khusus yang nangani kementerian langsung, kementerian UMKM. Nah inilah nanti bagaimana atau sejauh mana kepala daerah ke depan ini, ya, bupati, wakil bupati Grobogan ini bisa memanfaatkan pinter lek golek peluang, benar-benar mempertanggungjawabkan apa sing diemban sehingga UMKM ini eksis dan makin besar. Nah, salah satu program tadi kan penguatan jaringan UMKM, jarum kuat. Kita singkatannya jarum kuat, penguatan jarum UMKM. Nek 59.000 iki betul-betul bisa disatukan, disulam, jarum itu kan untuk nyulam, akan menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa di Grobogan ini. Nah ini selaras ya dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Nek daerah yang kuat, daerah yang maju, ya wis mesti ta, insya Allah negara ini ya kuat, ya maju. Ketahanan pangan yang diandalkan oleh pemerintahan pusat itu, ya daerah itu lebih kuat. Onone kudu dari daerah. Atau ibu terkait yang ibu ketua sampaikan tadi, ya
itu gagasan, ide. Malah saya senang itu bukan pertanyaan kok. Pak, nenek pojok-pojok itu daerah atau pojok-pojok kota itu kita kasih space untuk UMKM. Nah ini kan ide dari ibu. Kalau ini bagus memungkinkan kita obrolin ya, kita eksekusi programnya selesai, tahu gitu. Jadi sing langsung des gitu loh. Kalau mimpin ini rata mau. Paru-paru Pak. Orang iso mutuske apa sih harus diputus kayak gini. Ketika itu berdampak sosial ke masyarakat, berdampak ekonomi di tengah masyarakat sebagai bentuk penguatan, ya wes dieksekusi gitu. Jadi lebih cepat lebih baik. Nanti gini, nah 59 jari UMKM yang ini deh. Wong siji itu duit karyawan loro wis piro? 100.000 Bu. Gitu? 100.000 rakyat, 100.000 penduduk yang berkecimpung di UMKM. Ini kan modal sosial yang besar ini. Artinya 1/10 penduduk Gerobokan ini senang usaha. Gitu? Lalu senang usaha kok pemerintahannya orang ikut cawe-cawe berarti kan yo kebangetan ya kata ibu dari Lampung. Gitu? Itulah yang dikatakan bersinergi. Bahkan UMKM ini, pelaku UMKM ini, pelaku usaha ini bisa bermitra dengan pemerintah daerah khususnya. Saya udah gaya roti gitu. Ono rapat-rapat jika roti ngene batane ya kan, oh saya ini modelnya dometi mangan sego ya mangan tiwul ya kan, ono tiwul kae nasi jagung tergantung political will, temuan politik sang pemerintah, sang penguasa tadi. Ini kan kebijakan. Nek memang kebijakannya pro rakyat, nek memang kebijakannya itu untuk rakyat, nek memang kebijakannya ini gede ke UMKM yang Gerobokan, ya harus dilaksanakan. Apa yang kita diskusiin gitu. Gila bukan? Semangat. Yakin aku semangat karena untuk pemimpin ini jarang-jarang dulu. Aku ngomong belum yang Gerobokan lagi. Ya, ini pengabdian sepenuh hati untuk Gerobokan. Pak, ini sekolah Bundeli Pak. Tolong, ini karena program-program bagus dan nanti ke depan bisa bermitra dengan pemerintah daerah, sampaikan kepada teman-teman pelaku UMKM, Ibu Ketua, pengurus punya kewajiban menyampaikan kepada teman-teman pelaku UMKM yang cacai sepuluh kayak mau. Dijak bareng-bareng, mau diomongin terus dijak bareng-bareng, dukung ngei amanat kepada Bambang Catur nomor urut 2. Ngoten nggih? Rampung nggih? Nggih. Matur nuwun.